Nah itu nih. Jangan kita bangga itu inovasi bilang mau kita sekolah punya tidak masalah ini, tapi kita sepakati satu bentuk kegiatan yang berbeda. Maksudnya satu kegiatan itu apa namanya, satu kegiatan yang menunjang itu nilai-nilai tadi, satu kegiatan yang menunjang itu nilai kita sebagai para guru. Itu tidak masalah dibilangkan ya aku tidak menyeluruh jadi bu, enggak bu. Maksudnya kan kita tahu betul-betul kegiatan kita yang ada di situ, misalnya inovasi, misalnya membuat media pembelajaran, membuat alat-alat peraga. Nah itu kan begitu kita yang kita lakukan. Kalau kayak bawahnya kurang berarti tidak mesti melakukan pasti rapat dengan dewan guru, rapat. Itu mengembangkan bakatnya. Ayo Bu Arma, mana Bu Arma? Bu Nur. Iya. Belum gabung. Ya di pesta gitu kas yang pesta ki baru saya kirimkan link. Setelah itu pendahuluan itu kan masih rangka-rangka pendahuluannya, itu pendahuluan kegiatan ini seperti contoh yang tadi saya kirimkan. Setelah itu masa belajar pendahuluan, tujuan, pelaksanaan. Setelah pelaksanaan kan pasti ada leksika apa kerja kita apa sebagainya. Selesai itu di kapal. Oh, 11:09. Siapa? Halo Ibu Arma. Ada itu tukang paket yang antar di depan. Ya, uangnya sama kisnya ke dulu. Tutup nih kamera aku deh. Uang depositnya dikasih. Tega ki maboti, tega ki Malawa. Di Malawa kini Malawa. Tolong di des. Iya, di Apa ditanya? Iya. Paket iya. Iya, di gerbang. Iya, kasih banyak. Iya. Keluar ki barangkali bagus nih karena kedengaran suaranya di sebelah. Di Kedengaran. Keluar mas saya dulu. Yodi. Keluar mak. Izin keluar dulu Pak karena kedengaran suaranya di sini. Lari. Tidak bisa kah? Ayo, tidak ada nih suaranya. Pindah ruang kah? Apa mau ini Bu? Satu kelompok di sempan yuk. Iya. Bikin mis saja materinya, nanti saya yang bikin. Beda. Oh, Sekali-sekali kayak kita mau ke kita gitu yang rame biasa. Kasih menulis tiraku dong emang ngangku.
Tidak bisa diselesai, Bu. Mangga nggak ada taruh resepsi deh. Direkam kini. Siapa Merekam, ini Pak. Bung Raya? Siapa fasilitator Pak Nunu? Ibu Pak Umrang. Oh Bapak. Iya, pakai anu Ki, pakai akun apa Kak? Akun premium. Ya, akun Tadi. premium. Akun premium. Akun premium. Tadi kalau pemaparan kita masuk nih ke materi, kalau menurut kita dari beberapa Ya. nilai-nilai guru penggerak yang mana kira-kira bagus diangkat untuk dipresentasikan besok? Kalau saya dengar tadi harus ada tiga nilai peran guru penggerak yang nanti toh yang dipresentasikan dari ketiga itu ya, Kelompok C ya. Iya, Pak. Kelompok C Ibu Nurhayati, Ibu Armayani sama Pak Nunu. Iya Pak. Sudah dipahami ya tugasnya apa yang mau dilakukan? Iya insya Allah Pak. Paham. Oke, Bapak saya kuatkan dulu. Jadi intinya begini, teman-teman kan di sini ada 3 orang. Berarti sebentar itu ada 3 nilai. Teman-teman berarti ini akan dikolaborasikan menjadi satu bentuk kegiatan di sekolah yang menunjukkan peran seorang guru penggerak. Di mana melakukan 3 nilai ini. Contoh, Pak Nunu, misalnya nilai yang dia ungkapkan adalah nilai berpihak kepada murid. Kenapa dia memilih itu? Karena kemarin di sekolahnya itu sebelum jadi civiket pun dia sudah terbiasa. Ya. Ketika ingin misalnya belajar matematika, diawali dengan membuat keyakinan kelas bahwa sebentar kita akan belajar matematika, geometri, bangun datar. Anak-anak ini ingin seperti apa? Kita belajar di mana? Diskusinya ini seperti apa? Dia melemparkan semua siswa dan itu siswa yang menentukan dan itu yang dilakukan. Berarti itu adalah sebuah bentuk kerja kepada murid. Itulah yang diungkapkan oleh Pak Nunu. Ibu Nurhayati mungkin lain, gitu ya. Mungkin dia reflektif. Nilainya seperti reflektif. Ketika ada apa-apa terjadi di sekolah, Bu Nunu tidak tinggal diam, tidak mengatakan, oh itu kan siswanya kelas ini, itu kan siswanya ini, bukan siswa saya. Itu kan tidak reflektif. Tapi selama ini asalkan terkait sekolahnya, siswanya mau siswa sendiri, mau siswanya ini mau siswanya apa, pasti dia layani. Semacam ini reflektif namanya. Begitu pula Ibu Armayani ada nilai. Nah, 3 nilai ini silakan dikolaborasikan menjadi satu bentuk kegiatan sekolah sebagai wujud peran seorang guru penggerak. Pimpin pembelajar, apakah sebagai guru, apakah penggerak komunitas belajar. Silakan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Siap Pak, sudah ada yang mengerti kalau saya kata Ibu Arma. Oke, insya Allah Pak Nunu akan memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Silakan kolaborasi. Oke, silakan selama berdiskusi Bapak Ibu. Lanjut Bu Arma. Besar sekali suaranya, Hasan tidak kudengar tadi sampaikan Bapak Pak Nunu. Itu tadi udah bilang dari buat ki masing-masing apa nilai nilai tak sebagai guru penggerak, kemudian disimpulkan ki menjadi satu kegiatan. Jadi satu kegiatan yang kalau saya kayaknya reflektif saya. Kalau kuliah di karena datang lihat siswa kan, kalau di sekolah banyak misalkan di daerah Tompok Bulu kan biasanya ada gurunya tidak masuk. Biasa saya ambil alih
Hmm. Biasanya seperti itu. Kalau saya itu ke kolaboratif, Kak. Salah satu Ya. wujud kegiatannya misalkan baru-baru itu penamatan dengan pameran kelima. Hmm. Nah, di situ kan kita berkolaborasi bukan hanya dengan siswa, dengan sesama rekan guru, kita juga berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam Wah. konteks pelaksanaannya. Ibu Nur, Kalau saya Pak, kolaborasi juga karena ini kebetulan saya di kelas 5 SD, ada 2 rombak, jadi saya sering berkolaborasi dengan teman sejawat. hmm. Kesimpulkan Maki, apa mau kegiatan tak? Pak Ibu Apa Wahyu ini kira-kira? tadi apa? Iya, tadi Kolaboratif juga. iya kolaboratif juga. Kalau itu sudah saya terapkan ini baru-baru di kegiatan penamatan terpadu kelas 9 dengan kegiatan pameran kelima, Bu, dengan mengusung 2 tema yaitu kewirausahaan dengan kearifan lokal. Makanya di situ keterlibatan murid beserta orang tuanya, juga guru-guru dan wali kelasnya itu di situ terjalin kolaborasi yang bisa dikatakan sangat luar biasa karena kegiatan tersebut itu tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Seperti itu, Bu, kalau saya. Tapi harus beda ini Bu, 3 harus ada nilai. Iya. Karena tadi Pak Nunu berpihak kepada murid. Reflektif saya. Kalau Pak Nono itu Reflektif. reflektif. Oh, kalau begitu berpihak kepada murid saja saya Pak. Kesimpulan itu Bu, kalau berpihak pada murid, kalau tidak salah, kalau menurut pemahaman saya tadi. Saya kira ini Pak Kalau masuk dalam nilai 5 nilai guru penggerak. Masukkah? Iya, Ya, ada 5, 1 mandiri, 2 kolaboratif, 3 juga reflektif. berpihak pada murid, 5 inovatif. Oh iya, itu Pak. Berpihak Pada murid. Iya. pada Cuman memang kalau dipikir itu muaranya kurikulum merdeka ataupun proses dari pelaksanaan pendidikan guru penggerak kan pasti muaranya semua pembelajaran diupayakan berpihak berpihak ya, pada berpihak murid. kepada murid. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengangkat suatu kegiatan, bagaimana caranya di dalamnya itu sudah ada yang kita pilih tadi 3 nilai itu. Ada mi reflektifnya, ada mi kolaboratifnya, ada mi juga berpihak pada muridnya. Kira-kira kegiatan apa itu ya? Iya. Kalau penamatan atau mungkin bisa diambil itu kegiatan pameran kelima, Pak. Mungkin bisa masuk di situ juga. Oh iya Bu, Mungkin bisa. ditinjau dari nilai kolaboratifnya itu, ya itu nih kerjasamanya, mulai dari tahap awal sampai proses akhirnya. Sedangkan kalau dari berpihak pada muridnya, itu kan segala sesuatunya guru itu cuma menuntun, mengarahkan. Nanti hasil akhir yang dipamerkan anak-anak itu kan pasti anak-anak yang buat. Seperti itu ya. Jadi otomatis kan semuanya berpihak pada murid. Kemudian kalau yang reflektifnya, wah saya kurang paham kalau kita memasukkan dari segi mananya Pak Nunu, tapi kan kalau reflektif itu mencoba, menerima, membuka diri, kalau ada pengalaman-pengalaman baru, mungkin termasuk mungkin reflektif itu di dalamnya, mungkin masukan-masukan dari orang tua siswa, siapa tahu itu kan biasanya ada keterlibatan di dalamnya orang tua siswa itu, dalam hal mungkin kalau kayak kewirausahaan, atau mungkin kita pamerannya itu menjajakan barang atau makanan, itu kan pasti kita bicara masalah modal, masalah uang. Tidak semua orang tua siswa itu memiliki kemampuan ekonomi yang sama.
ada banyak terjadi di beberapa sekolah, mereka itu mendukung kegiatan P5, tetapi selama katanya dana yang diambil dari siswa itu tidak terlalu memberatkan mereka, ya mereka sah-sah saja. Saya rasa itu bisa masuk dalam konteks nilai guru penggerak yang reflektif ya, menurut kita bagaimana? Atau kita mungkin punya sudut pandang kalau misalkan kita ambil kegiatan pameran P5 itu untuk kelompok tak ini ditinjau dari 3 nilai yang tadi sudah kita utarakan masing-masing. Kira-kira menurut kita pandangan reflektifnya itu dari segi mananya? Kalau cocok yang kita bilang itu, kalau reflektif itu bisa membuka diri toh. Yes. Misalkan kalau kita buka kewirausahaan toh. Kalau di lingkungan SD itu Bu, kalau reflektif itu coba kita pikir kalau seumpamanya anak kelas 1, kelas 2, yang kelas bawah toh. Ya. Mau tidak mau itu yang berperan penting itu orang tuanya. Ya, betul. Orang tua, salah satunya itu. Kecuali kelas tinggi, Pak. Ya, Bisa kecuali ini. kalau kelas tinggi, Iya. kecuali kelas tinggi. Contoh kecilnya di sekolah saya, Bu. Contoh kecilnya di sekolah saya, misalkan kalau kita mengadakan P5, awalnya itu orang tuanya yang terjun langsung ke sekolah. Saya kan yang saya ambil itu kayak menanam jagung. Ya. Menanam jagung itu. Berarti gaya hidup berkelanjutan, Di. Ya. Ya. Orang tuanya yang apa? Yang bikin lubang untuk anak kelas 1 2 3 toh. Ya. Anaknya yang tabur benih. Seperti itu. Ya. Masuk di dalamnya sih itu ya unsur kolaboratif, ada gurunya, ada orang tua, ada siswanya. Berpihak pada siswa karena memang terlibat juga siswa di dalamnya. Tetapi kalau masuk ke refleksinya, terkadang itu bertabrakan dengan keinginan kita sebagai pendidik. Di mana kalau dia kelas rendah seperti yang kita bilang 1, 2, 3 itu sangat tidak memungkinkan untuk berpihak sepenuhnya kepada murid karena otomatis ada campur tangan dari orang tua siswa. Tujuan daripada kegiatan guru penggerak ini menurut atau pendidikan menurut Kajar Dewantara itu kan membuat anak-anak itu lebih mengembangkan potensi dan minatnya. Nah, sedangkan yang kita lihat itu dia bukan mengembangkan, baru kita mengarahkan, baru diarahkan kasih begini. Nah, karena kalau yang mau dikembangkan itu saya rasa tahapannya itu masuk di kelas tinggi, tingkatan tinggi. Iya, kalau SMP itu salah satu contohnya Pak, itu kan anak-anak tahu semua, mereka itu bilang oh makanan khas kearifan lokal, misalkan makanan khas jajanan tradisionalnya Sulawesi Selatan, misalkan anggaplah jalangkote, pisang hijau dan sebagainya. Itu kan mereka tahunya bahan-bahannya, cara membuatnya hanya sebatas literatur yang dibaca. Tetapi pada prinsipnya ketika mereka terjun ke lapangan untuk membuat, proses membuat tidak pernah lepas dari campur tangan orang tua gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan orang tua seperti ini yang justru menggelitik bagi kita, bagi seorang pendidik. Dia katakan begini, apakah sasaran utamanya nih guru tak bikin P5, yang mana ini sebenarnya mau dikasih pintar, yang mana mau dilihat hasilnya? Karena kalau dibilang hasilnya itu siswa, katanya tidak mungkin, karena yang bikin itu Jalangkote sampai bisa dipamerkan dan itu yang bikin itu kan seperti itu. Walaupun tetap ada andilnya anak-anak mungkin membantu ya, biar mami mengadu. Karena kalau kita lihat dari secara keseluruhan itu tidak mungkin ya anak-anak dengan tingkat menengah itu kayak di SMP, jangankan di SMP, SD lagi lebih-lebih Pak, itu saya rasa belum sampai ke situ. Tapi kalau SMA apalagi sudah kejuruan, apalagi model misalkan spesifikasinya misalkan kata boga dan tidak usah diajarkan, memang sudah di situ dia punya bakat, tinggal dikembangkan. Sedangkan kalau di kelas rendah ataupun kelas menengah itu bukan mengembangkan, tetapi justru lebih banyak mengarahkan. Iya, seperti itu kalau saya. Dengan di seorang gini,
Jadi Jadi kira-kira ditinjau dari sudut pandang nilai reflektifnya, kira-kira apa yang bisa diuraikan di situ, Pak? Karena kalau dari nilai kolaboratif kan ada itu. Kita tetap dalam proses sebelum anak-anak memamerkan karya dengan mengangkat tema apapun itu, tetap pasti dilibatkan yang namanya anak-anak dan Orang semuanya tua. berpihak lebih banyak kepada anak-anak yang berproses. Kita hanya menuntun mengarahkan. Namun tidak bisa juga kita pungkiri bahwasanya andil dari orang tua itu jauh lebih besar daripada guru itu sendiri. Seperti itu. Iya. Untuk menghasilkan karya itu yang akan dipamerkan seperti itu. Karena kalau anak-anak kelas rendah mah anak kesian tahu itu pegang linggis atau kalau misalkan mencangkul atau apa itu tenaganya belum sampai ke situ. Iya. Tapi ya tetap harus diajarkan, makanya menjadi momok buat kita di dunia pendidikan terutama guru. Ketika pembelajaran harus kembali kepada murid, maka mungkin satu jawabannya, konteksnya atau temanya itu harus disederhanakan seperti apa. Mungkin sama-sama di temanya, tapi penjabaran untuk prakteknya macam itu mungkin lebih disederhanakan sesuai dengan tingkatan umurnya. betul. Iya. Karena tidak bisa kasihan disamakan itu anak SD dengan anak SMP, anak SMA. Tapi kalau kita lihat bersama, coba mungkin Bapak Ibu apakah saya gitu atau tidak, ketika melakukan pameran kelima, kira-kira yang kita lihat itu samakah hasil akhir di SD, SMP, SMA? Enggak. Beda. 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 Kalau Kalau saya melihatnya hampir sama. Kenapa saya mengatakan hampir sama? Karena pasti akan ada karya yang dipajang di situ. Cuman Tapi prosesnya yang iya, beda. prosesnya mungkin yang berbeda. Di menengah mungkin tidak terlalu banyak andilnya orang tua, tapi yang di bawah, kelas bawah itu justru andilnya orang tua jauh lebih besar daripada anaknya sendiri atau muridnya. Seperti itu. Kalau di menengah, mungkin biar gurunya tidak ikut terlibat atau dalam artian dibebaskan atau diberikan kepercayaan kepada mereka, saya yakin mereka bisa menghasilkan tanpa ada campur tangan dari orang tua ataupun gurunya. Cukup diarahkan dan dituntun itu kalau kelas tinggi, tapi kalau SD, SMP, saya rasa andil daripada orang tua dalam proses menghasilkan karya itu, saya rasa jauh lebih besar daripada siswa itu sendiri. Iya. Itu tabi sedikit saya, Pak Nun, sama Ibu Nur. bah. Jadi kesimpulan apa? Kesimpulannya kolaboratif. Kalau Kolaboratif. kita kalau saya kan tadi mengusulkan kegiatannya itu misalkan kegiatan yang bisa dikatakan hampir semua sekolah lakukan, yaitu kayak penamatan atau pameran P5 yang sekarang kan lagi digadang-gadang untuk kurikulum merdeka. Tapi kalau misalkan mungkin ada masukan yang lain, anggaplah misalkan kita bilang, Ibu bagaimana kalau pelaksanaan Maulid Nabi atau peringatan hari besar, enggak apa-apa, di dalamnya juga ada. Iya, di dalamnya juga ada. Kalau terus terang kalau di sekolah saya enggak pernah melaksanakan itu, Bu, kayak Maulid Nabi itu. Begitu Pak. Oh iya. Makanya tugas Kalau yang di kayak dalam itu yang kemarin yang saya Ya. tadi sampaikan belum sempat kasih kirim, aku kasih masuk itu pembiasaan itu yang peringatan Hari Agama karena memang setiap tahun dilaksanakan di sekolah. Kalau saya enggak, kalau Iya. Ini baru Iya. tahun Itu mungkin kemarin. bisa dibicarakan kira-kira selain yang saya usulkan tadi Pak Nunu, Ibu Nur, apa kira-kira kegiatan yang bisa kita angkat supaya kita bawa ke kalau seperti saya, Bu, toh, Iya. misalkan saya 17-an pelaksanaan 17-an di Boleh. kecamatan, Iya. itu yang berperan penting itu di sekolah sebenarnya itu orang tua. Orang tua karena dia yang masuk ke sekolah, dia yang membangun tenda. Cuma kita guru hanya mengarahkan begini modelnya, begini ukurannya tenda, begini panjangnya, begini lebarnya, temanya sekian. Orang tua yang mengaplikasikan seperti itu. Makanya itu saya ambil reflektif. Bisa Karena juga ya. hampir semua kalau di sekolah di Tompok Bulu itu seperti itu. Orang tuanya yang berperan penting.
tidak bisa lepas dari orang tua seperti itu. Iya. Apalagi di tingkatan SD susah. Ya, betul. Susah. Iya. Kuncinya itu jika kami di SD kuncinya itu yang jelas dia tahu prosesnya. Kalau ditanya bagaimana caranya, Ya. misalkan dia bagaimana caranya dikasih begini Pak, yang jelas dia bisa jelaskan, dikasih seperti ini, dikasih seperti dengan bahasanya sendiri. Iya. Ada bisa mikir nilai di situ. Tapi kalau kita menilai dengan hasilnya tidak bisa kita nilai dengan hasil, karena lebih dari 50% itu Ya. campur tangannya orang tua. Iya, seperti yang saya juga utarakan tadi, tetapi kegiatan yang berbeda. Iya, cocok Ya. Pak. Tapi kalau konteksnya kita lihat lebih banyak andilnya siswa, mungkin tanpa maksudnya sedikit andilnya orang tua, lebih banyak andil siswa. Mungkin di kegiatan perseni, bagaimana di sekolah Pak Nunu atau Ibu Nur? Apakah rutin juga dilaksanakan itu perseni sekolah? Kalau perseni di sekolah saya enggak. Enggak ya? Enggak, saya sekolah kecil. Oh iya, iya. Iya. Karena Sekolah kecil kalau iya. saya. Karena kalau ku tinjau itu Pak di situ, tapi kan tidak bisa juga. Ya, kalau bisa kegiatan yang kita angkat nanti bisa di sekolah tak, bisa di sekolah saya, bisa juga di sekolahnya Ya, Ibu. seperti Iya, seperti itu. Cuma saya tadi melempar beberapa kegiatan yang ku tahu itu Pak, kalau perseni kan memang andilnya siswa itu di situ bisa dikategorikan lebih besar daripada orang tua. Orang tua itu hanya sebagai supporter saja. Kenapa saya bilang Betul, ada unsur betul. kolaboratifnya itu karena itu kan pertandingan, jangan kita dulu bicara pertandingan lah. Upacara pembukaan itu kan kolaborasinya anak-anak itu setiap kelas itu kelas ini, kelas 7 ini kayak gitu caranya mengatur sedemikian rupa. Kemudian masuk pada nanti teknisnya pelaksanaan pas di lapangan misalkan lomba, itu kan mereka akan berbicara di dalam kelas. Siapa yang wakili untuk lomba voli? Saya itu kan kerjasamanya di situ terlihat kolaborasinya. Nanti wali kelasnya yang arahkan seperti itu. Tapi kalau dari segi berpihak pada muridnya ya pasti nih, tidak mungkin wali kelasnya yang turun pukul bola, pasti anak-anak pasti berpihak dengan murid. Sekarang reflektifnya mau dilihat, ya reflektifnya mungkin ya sudut pandangnya seperti apa, tapi kan itu hanya saya lempar kegiatan itu, tapi kan tidak dilaksanakan mungkin di sekolahnya Pak Nunu ataupun Ibu Nur. Ya, jadi ya ada beberapa lah kita sudah ungkapkan di sini kegiatan mungkin dari Ibu Nur, mungkin ada lagi ini kemudian 17 Agustus pameran P5 penamatan, apalagi kira-kira yang bisa cover itu 3 sekolah tapi kegiatannya itu di dalamnya cover 3 sekolah tapi bisa mengusung itu tiga nilai guru penggerak yang tadi kita utarakan bersama. Nilai kolaboratif sama berpihak pada murid. Iya. Kira-kira iya cocok nih, bukan tadi kita sudah bicarakan bilang Pak Nunu reflektifnya, saya kolaboratifnya, kemudian kita tinjau dari nilai guru penggerak itu misalkan apa itu tadi berpihak pada muridnya. Nah, kira-kira masukan Ibu Nur yang bisa atau kegiatan yang bisa mengcover 3 sekolah kita ini, karena kan kalau perseni dengan 17 Agustus itu lepas nih. Ya, Ibu. Kegiatan yang di sekolah saya itu kegiatan Jumat bersih, kemudian ada juga kegiatan Jumat berkah. Setiap hari Jumat itu siswa menyumbang 1.000 atau 2.000 rupiah. Kemudian kalau di sekolah juga ada Jumat berkah. Di sekolah juga ada Jumat bersih, Jumat berkah. Di sekolah apa Nunu? Sama ya juga ada. Kalau Jumat ada. bersih. Jumat tapi kira-kira ini tidak diangkat dengan kelompok lain bisa dari beberapa karena begini. Kalau Jumat berkah itu kan biasanya konteksnya cuma sampai pada pengumpulan dana. Kemudian proses pengaplikasiannya itu kan nanti ada kegiatan keagamaan yang perlu didanai, kemudian mungkin ada kayak bantuan-bantuan kemanusiaan, misalkan ada yang ke bencana kebakaran kah, ada yang banjir kah dan sebagainya, itu kan baru digunakan. Atau mungkin pembelajaran agama yang memang membutuhkan untuk
dibantu dari segi dana. Itu sasarannya ada beberapa seperti itu. Tapi tidak semuanya dari situ, ada juga yang dibantu dari sekolah, misalkan dana BOS dan sebagainya. Kalau menurut kita itu boleh, termasuk itu kalau Jumat bersih saya rasa hampir semua sekolah karena itu adalah pembudayaan untuk memang selalu harus dilakukan di sekolah, wajib. Mengapa dikatakan wajib? Untuk menciptakan yang namanya sekolah ramah anak, sekolah bersih, Sekolah pasti bersih. harus lakukan itu. Iya. Jadi kalau dikatakan Jumat bersih ya siap-siapnya anak-anak pegang sapu. Iya, kita tinggal mengadakan coba nak yang dipegang sini dibersihkan seperti itu ya. Gimana Pak? Cancel Jadi itu. 6 minutes Kalau ya. saya Atau kegiatan literasi, kegiatan literasi 15 menit Literasi. sebelum belajar. pasti ada nih ambil ki juga di sana di Iya. sebelah. Waduh. Jumat bersih, literasi. Jadi saya di kepalaku ini buat ki anu lah, buat ki kayak apa Yang kalah lain. gitu kayak 3S dulu toh. Kayak Iya. singkatan begitu Oh, apa penerapan. namanya. Yakin mah ini berapa Ya, kelompok ki ini kah? Ada kapal Tiga. 4 Tiga. Tiga. Iya. Tiga. Pasti yakin mah itu ada ambil ki literasi satu, ada ambil ki kerjasama satu. Jumat bersih. Jumat Iya. bersih. Jadi, Atau P5 saja, Bu. kalau di sekolah di SD tingkat rendah ndak ada pi pemilihan OSIS di, Tidak Belum ada. ada. ndak ada. Apa mau Jekna? Cocok mi tadi. Kalau P5 ndak ada kira-kira ambil. Kenapa tidak ada suara tepan Nunu? Iya, kegiatan P5, Pak. Di SD kan ada juga, di SMP. Ya. Walaupun saya terus terang tidak pernah Pak laksanakan nih pameran. Tidak pernah Pi. Karena hasilnya dari P5 itu kayak saya kan fokus di perkebunan saya. Masih fokus di perkebunan karena kearifan lokalnya di sekolahku saya itu hampir 99% itu petani atau berkebun. Jadi keluar Ki Bu Arma. Masuk lagi Bu Arma. Dengar ki suara ta. Nggak ku tahu ini apakah laptopku bermasalah, jaringanku bermasalah, atau orangnya yang bermasalah. Aduh, pusingku. Tidak, masa bermasalah orangnya. Nggak ku dengar ki suara ta yang merdu. Ya Allah, kenapa lagi ini? Jadi apa kira-kira ini? Jelek Apa kita penampilannya kegiatan, kalau udah terlalu Jangan bagus pakai ki, Masya video. Allah. Terpaksa Nanti kami aku kasih satu dua suara itu tak? tidak ku dengar ki suara ta. Bantu suara. Tapi anu di menggemai karena dua terhubung. Bisa Ji, kurangin volumenya Bu, kurangin volumenya Bu Arma ya nih. Oh iya siap Pak. Lihat chat tuh Bu Panono, lihat chat tuh Panono, ada yang kirim chat. Di WA. Cocok. Jadi bagus Minanuka. Jangan Miki ambil literasi sama Jumat bersih toh. Sudah. Kegiatan P5 saja, Pak. Apa tadi di pikiranku dan aku lupa nih. Ada tadi di muncul. Aku lupa. P5. Suara apa itu di? Apa itu, Bu? Terlalu dekat ki anu tak terlalu dekat ki HP tak sama laptop. Jarak laptop
Ya, masih jauh-jauh di mana? De Bapak, jangan keberet dia di situ di trompet, Pak. Malu-malu sih bukan dia di video. Lalang saya mau dikancang tuh kayak. Oh, nunggu dulu di Literasi nggak bisa. P5. Ya pikir nih Pak Nunu kakak tetose itu peluncur. Eskul, kalau Kalau eskul P5, bagaimana? SD kepramukaan. Kepramukaan. Ya, kepramukaan. Kalau di sekolah itu Mulai kepramukaan dari sama menarik olahraga. kasida sampai paduan suara. Ya, bisa. Kalau Nur mungkin Eskul ada juga Bu di sekolah eskul kepramukaan. ya. Cocok nih Pak Nunu. Singkat minjam eskul mau kalau ada tempo di sekolah tak. Ya, Sekarang coba Eskul. kita reflektif dari mana? itu Mi diganti reflektif. Jadi ganti ada di situ nah. Ya, Ada. semuanya ada. Tunggu dulu. Ada. Mau tadi Reflektif itu reflektif dari mana coba? Ayo. kalau reflektif kan membuka apa? Memperhatikan ke siswa atau Buka diri. membuka diri. Ya, satu reflektifnya mungkin dari siswa ketika kita mengajarkan tarian begini, nah kita kasih ibu kenapa saya pelajari dulu tuh begini yang kuliah di YouTube tuh tangannya begini ki boy, jari-jarinya begini ki misalkan. Tapi kalau dari segi misalkan reflektif masukan dari orang tua mungkin masalah waktu. Biasakan itu Pak. Saya kurang tahu kalau di sekolah, kalau di sekolah saya itu saya ambil di bukan di jam pelajaran, di jam pulang sekolah. Jadi biasa itu kasih anak-anak tinggal setelahnya belajar, tinggal lagi untuk ekskul ya. Kalau Jadi, kita di kampung, iya. di sekolah kayak di sekolah itu, kalau ada kegiatan begitu lebih senang ke orang tuanya. Malah Oh, biasa sampai kalau malam itu- enggak cari-cari anaknya. Mbak, kalau saya juga senang Ji. Cuman kadang biasa itu orang tua bilang ibu kalau bisa dikasih jelas jam pulangnya anak-anak karena kan mereka kebanyakan juga yang tidak membawa kendaraan jadi jemputnya juga bisa pas tepat waktu seperti itu. Contohnya kita tapi tidak nonton aja tuh orang tua bilang saya lebih lambat pulang baru rumahku di ujung Makassar. Biasa kadang anak-anak itu pulang jam 4, atau jam setengah 5. Saya kadang pulang setengah 6 sore sampai di rumah itu biasa setengah 8 atau jam 7 malam. Terlambat. Kalau saya Bu, kegiatan pramuka itu setiap hari Jumat. Setelah Oh, iya. sholat Jumat, Kalau itu kalau di- pramuka kan wajib semua sekolah kan wajib. Iya. Iya Bu. Oh berarti kita ada memang penjadwalan khusus Budi. Iya Bu ada, karena memang ada pembinanya. Oh kita ya kan dulu. Kegiatan ekskul Kalau- pramuka tak ada jadwal khususnya. Misalkan Ada dia jadwal masuk di khususnya. jadwal jam pelajaran, misalkan anggaplah Senin sampai Jumat kita belajar, dia nanti di hari Jumat itu full tidak ada pembelajaran selain pramuka. Misalkan begitu ya. Enggak. Kalau saya di sore hari Iya, sama. enggak saya masuk juga di dalam di jadwal setiap pelajaran. hari. Enggak Setelah sholat Jumat. enggak masuk. Oh, berarti Kadang dia memang setelah tidak sholat masuk di Jumat. jadwal formal dia Iya, di luar Enggak, jam enggak. formal Bu. pelajaran. Iya, tapi tetap di hari aktif, efektif orang belajar dari hari Senin Iya. sampai hari Jumat tidak mengambil waktu libur, Jam misalkan pelajaran. Sabtu Minggu seperti itu di. Iya. Kalau saya buat mah 6 hari sekolah. Bukan full day school saya. Oh, kita full day Senin school sampai di. Sabtu. Enggak. Bukan. Oh, bukan full day school. Oh, kita sampai Sabtu di. Berarti Iya, sampai pulangnya Sabtu. cepat ya.
kalau saya pulang jam 4, Pak. Kalau kita mungkin pulang jam sudah sholat zuhur di. Ya, Iya. Terlepas dari jadwal pulangnya mungkin atau sekolahnya ada yang full day school atau ada yang sekolahnya itu sampai hari Sabtu. Saya pikir ada juga saya Pak kalau memang mau diangkat itu karena sama-sama. Jadi kalau dilihat dari kolaboratifnya mungkin nanti kita narasikan seperti apa untuk 3 nilai yang sudah kita sampaikan. ya. Yang paling jelek kameranya saya Pak. Jadi fix Kapan ini kegiatan speaker eskul ini. kenapa tidak terdengar Ki? Padahal ada lampu hitam ini laptop kau dong. Jadi fix nih ini ya, kita kelompok tak kegiatan ekskul. Ya, itu mau. Kegiatan eskul mau. Iya. Kegiatan eskul. Tapi Iya. Bu, tapi kegiatan eskulnya ini bukan saya yang ini melatih, tapi ada khusus pembinanya. Tidak apa-apa. Kita ya Pak Nunu. Kalau Bukan saya sendiri, Ya. Sebenarnya itu kalau pembinaan ekskul di sekolah, kalau misalkan guru yang bersangkutan mengatakan iya saya bisa mengemban tugas itu aman, tapi kalau tidak berarti dia siap untuk mengambil pembina dari luar. Iya, seperti mungkin di sekolah Ibu Nur, seperti itu. Yang penting kan terlaksana itu ekskul. Oh iya Bu. Tapi dulu bukan dari katanya di luar, Bu. sekolah ada pembina tuh. Ada pembina memang, ada pembina yang di sekolah tuh. Cuma dipanggil pelatih dari luar. Jadi ada kita pembina putra, pembina putri yang diberikan tanggung jawab, kemudian bekerja sama pelatihnya. Itu masuk reflektif juga kayaknya di. Iya, boleh lah. Aku Sama kolaborasi di. Ada jadi jadi masing-masing narasikan, nanti saya yang buat mungkin teknisnya slide-nya. Pak Nino. Potong bicara. Mungkin teknisnya begini, kita kan reflektif, kan sudah disepakati misal kegiatan pramuka. Narasikan kita reflektifnya itu dari sisi mananya tuh, di pemikiran dan kalimatnya. Ibu juga dari berpihak pada murid, apa di situ cara tak mendeskripsikan tuh. Saya juga kolaboratifnya di situ. Setelah selesai dirampungkan menjadi satu. Siap nih dibuatkan slide presentasi aman terkendali Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Jadi fokus ke pramuka. Kegiatan eskul pramuka Mudi. Oke. Profil pelajarnya juga masih itu kebinekaan tuh. Kalau di sekolah saya banyak kan ini. Kalau kita banyak memang kalau di SD, di SMP Iya banyak gurunya. banyak gurunya toh. Iya. Karena kalau saya 5 orang aja guru. Kan guru kelas tahu guru mapel sekali cuma berapa dia. Tapi enggak apa-apa lah. Amankan. Oke. Jadi besok ditunggu foto tak Bu Nurdi, fotonya Ibu Arma ada sama saya. Ayo Pak. Aman. Aman. Asal jangan Sisa Ibu Nur. tiket ini foto puna siapa tahu DSS ini fotoku yang pakai kamu di kancang. Jangan tiga ngomong. Cantik nih Bu. Ya. Cantik gitu. Yang mana ini di depan cermin aku ukir-ukir alisku, gincuku, mata aku, pasangnya bulu mata. Ada adekku kita ajar Bu Arma. Siapa ya? Sakira Tisa Felicia. Oh iya. Nah tanya kipas kita bilang ada di Barma. Itu yang tidak berhenti bergerak. Kesana kemarin dia jalan kapan menari jadi.
Biar baik bicara ben menyanyi Ji. Ini kesimpulan anak-anak. Nah. Iya, jadi fix mi itu nih dikunci mi yang itu. Jadi masuk nih ini kira-kira tadi belum pikir kapan diizinkan di masuk di yang room Belum, Pi. besar. Belum. Belum pikir kapan sampai waktunya. Biasanya tuh diundang Harapkan jadi di- kayak 2 kelompok kemarin itu. Lama tetap, maka kalau tidak ada satu disepakati. Akhirnya. Tapi apa bagus dibuatkan gitu kegiatan S? Maksudnya apa namanya? Kayak dulu kan 3S. Apa bagus? Kami sendiri dengan istilah. Ya, istilah. Praja Muda Karana. Hah? Raja Muda Karana kepanjangannya juga. Itu Mi. Aduh. Panjangannya Mi. Apa mau? Apa istilahnya? Kegiatan. Nasionalisme. Apakah? Apa namanya? Kayak 3S dulu. Bikin istilah supaya depannya toh bilang, oh bagus ini nih. Lagi. Tapi dalamnya itu di pramuka di dalamnya. Boleh lah. Biasa itu berjalan Pi, baru ada ide. Bah, kalau kan ini sudah disepakati betul. Masalah istilahnya siapa tahu sebentar malam tiba-tiba muncul di kepala. Ya. Masing-masing. Iya. Kenapa ini laptop? Nggak pakai headset Kika. Iya. Maaf Ibu Di, karena di sini ribut. Lagi kerja Nggak, Ji. tugas. Maka dulu putar bem video kalau ada bunyinya keluar, nggak tahu apa yang bermasalah ini. Oh iya. Sampai dulu Pak. Puan. Kayak di meja kerja di kuliah itu Iya di kantornya kak adekku, di sini kak di Barombong ya acara kawinannya tuh. Nah pas banyaknya tamu aku lari, marukol orang. Saya kira di Malawa, Kika bilang dulu di Malawa. Tidak Panu, itu yang di Malawa selesai nih yang antar pengantin. Nah inatonga Ada. orang tidak pergi karena sudah miku janji dari 1 bulan yang lalu. Bilang iya insya Allah deh kalau tidak ada halangan ku antar dikit. Berarti kolaboratif montom kerjasama kita. Ore. Kenapa itu laki-laki begini semua gaya-gayaan, begini semua gaya-gayaan? Pasti ngobrol. Habis rokok lo. Astagfirullah. Direkam Ki. Iya. Mita. Ibu saya matikan ini. Suaranya di karena ribut sekali. Jangan maki Bu. Jangan matikan Ki. Apa aja.
Yang penting tukang juga lama palu-palu, bukan lain. Bukan juga. Siapa tahu ada makan di belakang gara-gara sumpi. Ini Bapak lagi di sekolah Kak ini Sum. Oh. Nah ini sekolah di rehab Ki. Alhamdulillah. SD apa Ki, Bu? SD 123 Impres Macowa, Kecamatan Lau Pak. Ih, Macowa. istrinya Ipul ini? Bukan. Bukan Bukan Pak. Pak Ipul. Bukan. Bukan. Ih, maco anunya Pak Ipul di Iya. rumahnya di. Itu sama Kak di sini Pak. Berdua Kak lulus CGP di sekolah. Istrinya sama istrinya toh? Iya sama istrinya. Salah orang Ki partner. Bukan beliau itu. Iyo. Bah, aku kira dia kah rabun-rabun Toma loh. Oh gitu. Tidak ada pasangannya ini ya. Nggak kedengaran suara tak Borma. Toh? Enggak. Nanti kan atau diperkecil suaranya? Toh? Tidak, Pak. Enggak kedengaran. Oh, Derus. Di apa namanya saya Kasih dekat-dekat headsetnya, kasih dekat-dekat Ki. Kasih dekat-dekat Ki. Ya, kedengaran kalau Kalau begitu. begini, dengar. Kedengaran Ki, ya. Oh, Awi. Hmm. Langsung yang bilang Pak Nuno, kentara apa baru pakai headset. Saya pakai headset Kak kan, tapi enggak ada anunya Iya, yang headset Bluetooth kita, headset Bluetooth. Bu, cerita sebenarnya kasih jauh sing itu enggak dengar. Nggak jipa di kami dari Maluku. Terus aku ya orang pakai headset di sini pilih Maluku Pak. Kalau jauh sedikit nggak kedengaran suaraku. Oh male. Berarti lipat Ki. Sebentar ini pergi lagi beli headset Bluetooth. Iya. Jangan banyak mereka itu Bu. Itu dulu punya aku. Ih, banyak nak kau bapak ya. Baik sekali Pak. Bapak. Masya Allah. Makasih banyak Pak. Panitia Porkap Kak ini kan Dai. Pulang kutinggalkan Ki. Kita juga itu tuan rumah Porpegeri. Bah, Tompok bulu nanti Pak Di. Tuan Iya, rumah Tompok tompok bulu Bulu. lah saya. Iya. Wah, rawan sekarang daerah Melawa kemarin itu tidak berhenti longsor waktu aku masuk. Tapi direkam jangan sembarang cerita. Makanya saya terlambat bergabung karena kena macet dengan laut tadi. Iya Pak. Nggak tahu kapan itu longsor lagi. Kemarin dulu. Baru ada yang tertimpa itu mobil, kasihan untung tidak parah sekali. Ada juga. Ada penyampaiannya kayaknya Pak Fasil itu kita lihat aja jam 4:25 katanya. 4:25 kembali ke room yang utama. Ya, masih ada 20 menit. Iya. 30 menit. Oh, 30 menit. Iya. Jadi bagaimana mau tak bekerja memang Maki atau harus dulu disepakati di ruang utama, rukun utama baru kita bisa bekerja atau bagaimana? Siapa tahu Kayak dulu Jik. mengisi kekosongan. Kayak dulu, Ji, kayak. Iya. Kayak dulu Ji. Kayak dulu Ji, kayak. Mate na ton na gasin Ya. na palu-palu eh.
Pak Nunu tahu batena minum baru di depan na bapak. Karena di dalam orang ini Habis mi. Gelas Apa habis? kopi. Minta. Pasti dikelilingi ki banyak orang di situ jadi ki ganti latar belakang tato. Saya? Tidak. Tembok di belakang. Syesha. Banyak aku dengar teman tadi situ. Ada ton di sini CGP. Dia di kelas lain. Oh, Satu kopi. Dapat kadang mana? itu. Kadang itu biasa mentonga pergi di warkop, Pak. Tapi kupikir kiseng, kalau pergi ini di warkop baru tidak berhenti bicara. Nah bilang nama mama itu nanti kapan orang di sampingku. Itu sana ibu-ibu kan tidak berhenti nah bicara karen tidak berhenti semua. Nah kita mau minum kopi motong cerita. Takut kak juga Pak terganggu karena pasti dia tidak bisa dilarang orang di warkop tawa cerita. Nah kalau sementara kayak Enggak, begini kalau penting nanti kalau bilang orang, ih masuk semua suaranya orang, nah bilang orang bisa kecilkan sedikit suara tapi pasti nah bilang, ih sama-sama aja kita pengunjung kafe. kalau di sini saya enggak aman di sini saya langganan. Tapi masih tetap banyak iya suara-suara masuk di tidak bisa dikumpir tahu karena Iya tapi untuk menyanyi tidak. yes jangan memang mikir Mati kamera dulu di. iya Anda. Baru kemana itu? Iya. Bentar. Semalam ko lang. Nggak pernah ko jaga siya nih. Saya per 12 jam. Jadi ya sepanjang saat. Sepanjang Sama kak hari. mamanya ini bu Sepanjang. oh mamanya tadi kapan itu yang muncul di layar di 12 jam. mamanya oh Masih jam iya 8. mau pergi dinas. oh salam pale panunu salam Iya. iya Kita kan suami-suami sayang istri toh. yes beda tipis kiri dengan suami-suami takut istri beda tipis Allahu Akbar. Allah Akbar istilah itu sayang supaya tidak terlalu tegang betis suami betis, beda tipis Cocok mini cocok. Tidak lama nanti ini banyak orang. Berarti di rumah sakit lagi sebentar bobo ini Pak Nunu. Ganti lem. Iya di rumah sakit mi. Jo, sudah kuduga. kenapa kita nuna di rumah sakit ki Kalau begini nih, Mamanya kerja di rumah sakit. oh lagi mama Bu, nggak tahu. iya baik na tahu apa nunu Siaga Bu, siaga. iya biar menangis anak-anaknya dan atau muda jambak. Rumah sakit sayang rakyat. oh di situ ya Kalau Sakit sayang istri. kalau pulang saya kalau pulang rumah sayang suami. itu saya patok kalau bicara orang nasebuki konotasiku tuh terlalu kemana-mana sayang apa Pak Nunu Buntu-buntu aku rasa lah buntu-buntu Jadi fix kegiatan ekskul. iya itu mau Oke. karena kalau yang lain kak kita dilaksanakan nih sedangkan yang sekolahnya sekolah tak mungkin jadi itu yang sama-sama dengan kayaknya itu memang tuh kayaknya kegiatan P5 semua sekolah lah Ya, P5 sama eskul. Hampir semua sekolah itu ada eskulnya. iya
karena begitu sasarannya kuliah kurikulum 2013. Ada Tapi pernah kurasa itu ku dengar di itu yang pramuka harus dikasih masukan di pembelajaran di iya kah? di SMA kalau ndak salah. Iya, pernah kalau ndak salah itu di SMA. Jadi istilahnya Selalu jadwal dia di. terjadwal ki. Iya. Karena pernah Kak sempat lihat pakai lengkap ki. Lagi mau pergi pramuka ini nah pagi-pagi. Saya perhatikan hampir tiap Tapi ku potong bicara ta. Kalau kita di sekolah ta Ibu Nur Panunu itu kegiatan pramuka kan dikatakan wajib untuk seluruh siswa, tapi pada kenyataannya itu tidak semua siswa ikut itu ekskul pramuka. Iya Bu, hanya sebagian. Iya. Sebagian. Jadi untuk membuat anak-anak itu cakap dalam hal baris berbaris, kemudian bersosialisasi dan sebagainya, tali temali dan sebagainya. Ya itu tadi yang rapor P5 ataupun rapor sekolah kita itu tetap diinput nilainya karena wajib itu mata pelajaran yang namanya ekstrakurikuler itu pramuka. Nah, kira-kira bagaimana itu? Apakah tidak bertabrakan itu? Seperti apa? Karena kan yang namanya wajib berarti cocok itu kalau kita bilang Pak Nuno harus masuk dalam kelas mana mama anak-anak ke teorinya tidak tahu. Prakteknya itu yang di lapangan kan berapa orang saja yang mau ikut ekskul itu yang wajib. Selebihnya kalau tidak terlalu di sini mungkin minat bakatnya ya semakin tidak itu, jadi makanya terkadang kita bilang itu wajib tapi sama sekali tidak disinggung di dalam mata pelajaran ataupun di hari-hari pada saat kita mengajar karena betul-betul lepas di di luar dari jam pelajaran. lepas. Iya lepas dan yang bisa itu dikasih nilai sangat bagus atau sangat memuaskan hanya anak-anak yang betul-betul aktif di ekskul pramuka, selebihnya itu tidak. Kalau saya sih Bu, kalau kegiatan eskul itu untuk kelas yang pramuka itu kelas atas jam 456. Cuma kalau kelas 456 itu hampir semua datang karena sedikit siswaku. Iya. Pak. Sedikit siswaku. Jadi kemudian kayak baris berbarisnya itu alhamdulillah itu tahun lalu bisa dapat juara 3. Selama jadi sekolah itu baru tahun lalu dapat untuk baris berbarisnya juara 3. Jadi saya ambil dari anggota pramuka semua. Pembentukan tapi terus terang ada manfaatnya itu di kegiatan pramuka dilaksanakan karena dilihat anak yang dulunya tidak bertanggung jawab kalau kapan dikasih tanggung jawab bisa. Di situ juga kita lihat yang misalkan ada peserta didik yang nakal toh. Ya. Yang nakal yang ketika masuk di pramuka dia dikasihkan kayak pinru, kayak pimpinan regu, dia itu bisa bertanggung jawab itu. Dan lebih bagus tingkat kedisiplinannya dibanding teman-teman yang lain karena didengar suaranya. Seperti itu. Jadi ada nilai karakter yang bisa dilihat dilihat walaupun kalau di kegiatan kesehariannya lebih banyak yang negatifnya lah. Seperti kayak naganggu temannya. Kalau disuruh kerjakan tugas tidak selesai. Tapi pakai metode yang lama toh. Sekarang kan tidak bisa lagi pakai metode lama. Bukan kami kayak menilai siswa dari lembaran-lembaran toh. Iya. Ini sebenarnya jadi tanya besar. Karena jawabannya kita sudah tahu nih bersama. Kita bilang mengapa itu dijadikan wajib di setiap sekolah. Semua kita tahu jawabannya. Alasannya supaya anak-anak betul-betul cakap dalam segala hal. Itu pemimpinan, tanggung jawab, kerjasama dan sebagainya. Tapi kan itu aku bilang tadi kalau menurut saya pemikiranku tidak semua anak-anak
kalau mungkin sedikit jadi sekolah tak bisa dikatakan hampir semuanya ikut Ji. Paling 1, 2, 3 orang Ji yang tidak ikut, tapi kalau di sekolahku itu Pak sedikit sekali yang ikut itu ekskul pramuka. Sehingga kalau kita mau capai itu tujuan mengapa sampai pramuka itu harus diwajibkan ada di sekolah. Kalau itu kan berapa orang? Paling tidak lah itu. Dia makin itu nah. Tapi kan Nah, ada baru-baru kalau ndak salah itu yang dihapuskan pramuka dari kurikulum. Kalau ndak salah dengar Kak. nggak ku tahu Jadi itu ya. pramuka Nggak ku dengar ada saya. pernah Kak dengar. Cari-cari mikir di YouTube. Masa? Makanya, Cuma dulu iya. yang ku dengar mata pelajaran agama mau dihapuskan. Ya, termasuk itu saya dengar. Itu yang ku dengar santer sekali. Makanya kita bilang, kalau budi pekerti mi tidak ada, bagaimana mi itu anak-anak kalau agama mi tidak ada. Ya, coba mikir buka-buka di YouTube itu kayak ke pramukaan toh. Siapa tahu ke depan mungkin memang digodoknya seperti itu, Allah alam ya. Tapi belum aku dengar karena terakhir ini penginputan nilai di rapor yang baru-baru ini. Akhir tahun pembelajaran masih diinput masuk itu nilai pramuka dan keseluruhan. Iya, dan keseluruhan siswa itu dimasukkan nilainya, mau yang aktif dengan tidak aktif tetap wajib diisi nilainya. Iya Bu, saya juga begitu di sekolah. Iya. Masih ada Sebenarnya iya. Itu sebenarnya saya bilang kalau kegiatan pramuka mau diwajibkan paling tidak masukkan di dalam di jadwal pelajaran formal itu karena menyinggung materi saja. Paling tidak mungkin kalau ada harus sampai yang ke tali temalinya dan sebagainya, mungkin paling tidak yang baris berbarisnya dengan gerak jalannya. Kalau di sekolahnya anakku dikasih masuk tahu di jadwalnya. Iya itu sebenarnya begitu. Kalau kita merujuk pada dikatakan wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh semua siswa di setiap sekolah, harusnya begitu memang penafsirannya harus masuk di jadwal formal. Dan biasanya itu yang masuk di kelas itu misalkan ada jadwalnya untuk ke pramuka itu guru olahraga, guru penjas yang masuk. Di sekolahnya anakku lah saya lihat seperti itu. Iya. Bagus kita ulang. Di sekolah saya Kak kurang sekali yang berminat ikut kegiatan pramuka. Hanya itu saja yang berapa orang tuh hanya 20 orang. Pernah Pak Nunu, Ibu Nur pernah kira-kira tanya-tanya ke anak-anak, bilang kenapa kita mau ikut pramuka nak? Oh pernah, ada siswaku Bu, anak waliku ini waktu semester 1 dia ikut. Oh waktu semester 1 dia ikut? Iya dia ikut karena ada kegiatan pramuka di tingkat kecamatan. Setelah selesai ditampilkan sudah ditampilkan sebentar kah? Enggak gitu? Aku matikannya dulu speakerku karena aku telepon dulu anakku mau ikut tidur mau beden susu menangis. Iya aku telepon dulu anakku. Seperti waktu modul 1.1 diskusi jadi hari ini rampungkan diskusi kelompok kecil besok kayak dulu kan dah. Iya. Presentasi besok toh. Iya. Foto tak Bu Nurdi? Foto tak? Sama lu. Nih bengi pale. Kunci mobil. Ada yang ada. Ada kunci mobil. Mana? Pergi nonton poli. Saya Pak. Berapa kopi kita? 2 saya kopi. 3.
Saya pas tiga. Mau pergi mana sih? Lapangan voli. Hah? Lapangan voli. Mana? Bernas. Oh, Malia. Mau ke Tumalin? Saya panuna pas Mau ke Tumalin? senang kamu menang camba. Hah? Menanti camba. Apa koli? Saya pak rupa saya pak. Makasih Pak Ali Pasardi. Oke saudara. Besok lagi ketemu kita menang camba tuh. Tidak konser merokok. Jangan bilang nggak langsung gitu. Kita terakhir gara-gara mana? Bukan. Allahu Akbar. Kenapa nasunya kamu hilang ya? Ke sana, ke sana. Iya. Kelompok C. Ini senyap-senyap ya. Sudah Pak. Oh, sudah ya? Sudah. Oke, izin ya, boleh tahu ya nama kegiatannya, nama kegiatan yang pilihannya apa ya? Saja Ki. Ya Pak, putus-putus. Nama kegiatannya apa ya? Eh, Kegiatan ekskul pramuka, Pak. Ekstrakurikuler pramuka ya. Ya, nama kegiatannya itu apa? Dari struktur pramukanya itu apa? Misalnya jalan rintang kah, berkemah kah, atau apa macam itu? Nama kegiatannya? Spesifikasi begitu lagi tadi. Iya, ya, kan nanti bisa ditahu bahwa itu kegiatannya kalau dia spesifik memang dalam bentuk nama kegiatan. Oh. Ada. Jadi bisa ya dikasih spesifikasi nama kegiatannya apa, itu kegiatannya apa. Kemudian ini kan lahir dari satu, Mau kan? ini kan pilihan dari satu jenis peran guru penggerak. Ini tadi untuk yang masalah kepramukaan ini, ekskul pramuka ini memilih peran sebagai guru penggerak itu apa ya? Apakah pemimpin pembelajar, mendorong kolaboratif, apakah sebagai coach bagi guru lain, atau sebagai mewujudkan kepemimpinan murid atau student agent, atau sebagai menggerakkan komunitas praktisi. Yang mana dari 5 itu Bapak Ibu? Tadi yang saya ambil Pak, tadi itu kalau saya dari saya usulannya kalau saya itu nilainya yang kolaboratif Pak. Pak Nuno, kalau nggak salah tadi yang reflektif, Nuno tadi yang murid. Enggak, gini maksud saya kan teman-teman memilih satu jenis kegiatan, yaitu kegiatan ekskul ya, ekstrakurikuler kepramukaan. Ya, mohon dikasih nama kegiatan yang spesifik. Itu lahir dari satu peran guru penggerak, satu jenis peran guru penggerak. Yang saya pertanyakan itu adalah peran guru penggerak yang mana yang menjadi pilihannya Ibu dari 5 peran yang ada. Apakah sebagai pemimpin pembelajar, menjadi coach, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan, atau menggerakkan komunitas praktisi.
Ini lahirnya dari peran sebagai apa? Kan nanti itu kalau di ini kan diurutnya begini. Dari 4 teman itu nilai yang menjadi kekuatannya, satu nilai yang menjadi kekuatan masing-masing. Misalnya Pak Nunu nilai yang kekuatannya guru penggeraknya adalah ini. Ibu nilai guru penggeraknya ini. 2 teman lain yang lain adalah nilai guru penggeraknya ini. Dikolaborasikan dalam satu kegiatan yang mewakili satu peran sebagai guru penggerak. Peran yang diwakili ini apa? Pemimpin pembelajar kah? Menjadi contoh bagi guru kah? Mendorong kolaboratif kah? Mewujudkan kepemimpinan. Ya. Oh, kayak yang di Minmap Pak, Di. Siap. Jadi alurnya itu. Ya, seperti itu. Jadi contoh kalau ekskul itu kita misalkan berilah nama kegiatan yang ada di kegiatan kepramukaan itu satu jenis kegiatan ya yang mengkolaborasikan tiga orang titik. Ya, 3 Pak. Yang mengkolaborasikan 3 yang teman-teman pilih tadi itu masing-masing satu gitu. Nah, menjadi satu kegiatan. Kegiatan ini yang Bapak Ibu satu kegiatan yang dipilih ini mewakili satu peran sebagai guru penggerak. Nah, mungkin Pak bisa ke kegiatan pioneering kayak mendorong kolaborasi. Oke, pioneering boleh. Nah, ini kegiatan pioneering ini silakan dikaji. Dia itu mewakili peran guru penggerak dari apa? Gitu ya? Pemimpin pembelajar kah? Kalau coach bagi guru jelas bukan lah, gitu ya. Bukan. Iya, mendorong kolaboratif mungkin boleh, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agent. Bisa. Menggerakkan komunitas praktisi mungkin enggak lah, ya. Jadi antara 3 dan 4 ya. Siap. Oke. Silakan Bapak Ibu kita ketemu di 2 menit lagi, ya. Kita gabung di ruang kolaboratif utama. Siap. Pioneering mau Borma nama kegiatannya. Boleh. Karena Di, itu kan diajar anak-anak. bisa juga bagaimana kalau menyimpul dan dia kerjasama kayak tali temalinya toh. Iya, tali temalinya. Oh iya Pak. Kemudian bisa juga dia masuk ke kepemimpinan, tidak apa-apa kapan 2 Di atau 1 saja nilai anunya. Menjadi pemimpin pembelajaran. Sebentar kapan Enggak. cuma pilih ruang malah misalkan minta itu misalkan kelompok bilang nanti apakah boleh itu peran dari guru penggeraknya itu untuk satu kegiatan. Oh iya. 2 diambil atau 1 saja. Ini saja jadi kami pertanyaan. Pioneering mau karena bagus-bagus dong istilahnya atau halan rintang kah? Kalau halan rintang juga kolaboratif. Tapi begini Pak, kakek Ibu, tapi saya ini bukan saya langsung melatih, jadi saya kurang paham tentang pramuka. Jadi bagaimana itu? Saya juga Bu, dari sekarang tidak langsung bukan saya pelatihnya, tetapi hanya kegiatan pramuka itu saya pahami karena lama Kak mendampingi anak kegiatan kalau di sekolah-sekolah umum formal itu kan bilangnya pramuka kalau kita untuk kelompok A sudah ya? 2 tahun. Siap. Sudah aman nih. Oke, kalau sudah aman berarti kita menunggu teman-teman dari kelompok B, kelompok C untuk bergabung ke room utama ini. Mudah-mudahan teman yang ada di kelompok sebelah mendengar ya. Untuk bisa gabung kembali untuk kita mencoba merefleksikan ya, teman-teman. Merefleksikan proses diskusinya tadi ya, atau proses pembelajaran kita hari ini mulai dari pembukaan tadi sampai pada diskusinya teman-teman di room kelompok atau ruang diskusi masing-masing. Oke,
aman. Jadi kita keluarin.